Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini, Tani mau jawab pertanyaan ya. Bagaimana sih cara mengatasi ya ketika kita mendengar kabar duka ya? Pasti merasakan cemas ya. Saya mau coba jawab pertanyaan dari teman-teman ya yang ada di kolom komentar. Saya jawab berdasarkan pengalaman saya juga ya. Nah, dulu saya memang ketika setelah terkena GERD itu memang saya selalu menghindari ya kabar duka, ya kabar berita seperti itu ya berita-berita buruk lah. Saya hindari ya, saya coba hindari itu. Tapi ketika kita menghindari, kadang-kadang kan berita itu kadang-kadang namanya zaman sekarang kan media itu udah banyak sekali ya, jadi tiba-tiba kadang muncul ya. Nah, saya nggak mau terus-terusan seperti itu, nggak mau menghindari terus ya. Ini satu cerita saya ya, tapi jangan gimana-gimana ya, maksudnya ini cuma cerita aja ya. Satu ketika, satu malam ya, saya memang sudah bisa tidur dengan nyenyak ya. Cuman ya, saya masih menghindari ya berita duka, melihat orang meninggal, saya tidak mau waktu itu. Satu malam, saya tuh terbangun ya, kalau terbangun malam ya sekitar jam 3, setengah 3 lah saya bangun. Memang saya coba lah untuk beribadah ya, karena dorongan dalam diri itu sangat kuat ya, ini ingin sembuh. Ketika kita ingin sembuh, setidaknya kita memohon kepada Allah untuk kesembuhan kita ya. Nah, setelah melakukan ibadah, saya duduk di ruangan tengah ya. Kemudian tiba-tiba ada bapak-bapak ya. Kaget dong saya. Itu bapak-bapak munculnya dari mana ya? Tiba-tiba tuh bapak-bapak tuh kayak nepuk pundak saya. Dia bilang seperti ini ya, tolong, saya mau pulang, saya mau minta bekal. Saya kaget tuh, dia mau pulang kemana, terus saya harus ngasih bekal apa, terus dia siapa ya. Tiba-tiba setelah saya sadar, ingin menanyakan hal seperti itu kepada si bapak tersebut, kemudian bapak-bapak itu langsung hilang ya teman-teman. Nah, saat itu saya bangunkan suami ya. Nah, ceritalah saya, tadi ada bapak-bapak tiba-tiba kok datang, tapi ya ceritalah semuanya, tapi bapak-bapaknya itu langsung menghilang. Itu siapa, kata saya tuh. Satu cemas, takut juga ya saat itu. Memang kadang saya sering melihat hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Cuman ketika terkena GERD, alhamdulillah udah lama saya tidak mengalami hal itu. Nah, ketika mau dalam tahap kesembuhan itu, saya mengalami lagi hal seperti itu ya. Nah, dari situ setelah cerita itu, nah, sekitar jam setengah 5 ya. Nah, ada orang tuh yang ketuk pintu ya, ternyata Kak dibuka sama suami itu, katanya saudaranya, dan memberikan kabar ya bahwa paman dari suami saya sudah meninggal, katanya gitu. Nah, baru ngeh tuh, menurut saya mungkin itu bapak-bapak yang tadi itu memang memberikan kabar ya, orangnya sudah meninggal tapi dia memberikan kabar ya sama saya. Mungkin ya seperti itu.
Nah, kemudian saya coba pengen tahu ya. Tadinya saya tidak mau sama sekali ya untuk melayat orang meninggal, itu nggak mau ya. Saya coba ya. Dan saya juga penasaran pengen tahu. Mungkin itu orang yang datang tadi ya, karena saya tidak mengenalnya ya. Nah, kemudian ya saya coba ya untuk melayat, melihat ya. Ya memang sih gemeter saat itu. Gak karu-karuan rasanya, kayak melayang-layang ya. Pengen buru-buru pergi dari tempat itu ya. Nah, setelah saya lihat memang orang yang meninggal itu memang bapak-bapak yang mendatangi saya ya. Itu mungkin teman-teman ya, terserah teman-teman mau bilang halu ya, gak apa-apa itu, tapi pengalaman saya ya, karena kadang-kadang saya memang sering melihat seperti itu ya. Nah, di tempat orang meninggal itu saya coba diam ya, diam dan berdoa mungkin ya sebisa saya lah berdoa ya. Mungkin orang itu ingin didoakan seperti itu. Dan saya coba melawan rasa takut saya, melawan rasa gelisah saya. Mungkin ini jalan saya buat saya untuk tidak lagi takut ya melihat orang yang meninggal atau mendengarkan kabar-kabar duka ya seperti itu. Nah, intinya teman-teman, berarti kita harus melawan ya rasa takut itu ya. Dan saya coba setiap hari ya, setelah saya melakukan pergi melihat orang yang meninggal atau disebutnya itu melayat ya, walaupun gak karuan saat itu ya, saya coba tenangin diri ya. Tetap saya selalu ingin menjadi normal lagi seperti dulu ya. Ketika mendengar kabar, saya harus seperti dulu lagi, tidak merasakan takut, tidak merasakan cemas. Dan saya coba ya tidak menyangkut pautkan orang-orang yang sakit atau meninggal itu dengan diri kita. Beda ya teman-teman, karena saya yakin ya setiap manusia itu semuanya tidak sama ya, jalan ceritanya pun tidak sama. Saya yakinkan itu. Saya coba beranikan diri ya. Nah, setelah dari situ ya, saya memang awalnya saya nggak mau ya lihat berita-berita kayak gitu ya di TV, di mana aja, di media-media itu saya nggak mau. Saya coba sedikit-sedikit setiap hari ya, coba latih diri ya, mendengarkan, melihat, ingin normal lagi ya seperti dulu. Coba terus ya. Dan alhamdulillah saya berhasil. Walaupun memang awal-awal ketika lihat berita, mendengar kabar, saya tetapkan dalam hati, itu orang lain berbeda ceritanya dengan diri kita. Saya tidak bisa menyamakan diri saya dengan orang lain seperti itu. Tanamkan terus dalam diri ya, sehingga saya merasa lupa ya sama ketakutan. Saya tidak takut lagi mendengarkan kabar-kabar duka seperti itu ya. Ya teman-teman, harus tetap ya berjuang menjadi diri kita yang dulu. Abaikan yang lain untuk apa ya? Kita terus-terusan berlarut-larut dalam kecemasan ya, ketakutan. Jadilah diri kita yang dulu ya. Dulu saya senang sekali nonton film horor. Ketika kena get saya takut ya, tapi saya coba terus berlatih saja. Sekian videonya, terima kasih.